Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebetulnya ini saya dapatnya dari daerah Jawa Tengah. Saya dapatnya dengan harga yang cukup murah kalau diperbandingkan dengan kondisi barangnya. Saya katakan cukup murah karena memang keris seperti ini, pusaka ini adalah pusaka yang cukup langka, teman-teman. Nah, ini terlihat paketannya baru saja saya buka ini. Coba langsung kita buka, teman-teman, seperti apa kerisnya. Kok Mas Andrian bilangnya keris yang langka dan sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka. Oke, teman-teman sekalian, inilah kerisnya, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ada pada sisi kanannya atau pada stilasi, teman-teman. Ini termasuk varian daripada keris yang biasa orang menyebut dengan keris Umyang Jimbe. Meskipun secara penamaan Umyang itu kurang pas, karena memang Umyang itu merupakan nama seorang empu yang ada pada era zaman Pajang dahulunya. Nah, teman-teman sekalian, kemarin sempat saya ada literasi yang menggambarkan keautentikan daripada keris Umyang Jimbe atau putut kembar. Ada terdapat beberapa varian. Ada varian yang lurus, ada juga yang lu, tapi yang lu itu memang sangat jarang. Ada pututnya itu yang kembar, teman-teman. Ada yang di sisi depan dan sisi belakang. Ada juga yang putut kembarnya yang hanya satu seperti ini. Nah, kalau kita melihat pada sisi pamor, teman-teman, pada keris Umyang itu terdapat pamor, kebanyakan memang pamor waswutah, pamor wengkon, wengkonisen, pamor ngulit semongko yang terdapat pada keris Umyang, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita melihat pada keris ini termasuk keris yang berpamor ngulit semongko yang bergradiasi warna, berubah menjadi pamor seperti pamor Tirto Tumetes, teman-teman. Dan pada keris ini seperti ada pijetannya, terdapat seperti pijetan. Tapi itu bukan menjadi ciri utama daripada keris Umyang. Mari kita menilik pada faktor sejarahnya. Keris Umyang, sebetulnya Umyang itu adalah nama seorang empu. Umyang merupakan anak dari seorang empu ternama pada era Majapahit, yaitu Empu Ki Supo Sepuh, teman-teman. Nah, Empu Umyang ini merupakan keturunan Empu Ki Supo yang termasuk empu yang sangat linuih, dalam artian mempunyai kekuatan supranatural tertentu. Dalam hal ini perihal tentang kelinuihan atau kelebihan-kelebihan secara supranatural. Dan juga selain mempunyai kekuatan supranatural, Empu Umyang itu merupakan empu yang teknis, ya, yang sangat piawai dalam hal penempaan perkerisan. Sehingga buatan-buatan dari Empu Umyang itu memang terkenal sangat wingit. Selain itu, memang dipercaya sebagai hal pengasihan, teman-teman. Nah, kembali lagi pada sisi historisnya. Empu Umyang lalu pernah mengabdi pada kerajaan Pajang. Namun selang beberapa lama menjadi empu kesayangan kerajaan Pajang waktu itu. Namun ada empu yang sangat tidak suka dengan keberadaan Empu Umyang tersebut, yaitu Empu Cublak namanya. Sehingga dibuatlah penghasutan, sehingga Empu Umyang diusir dari kerajaan Pajang.
Lalu beberapa lama kemudian mengabdi kepada kerajaan Mataram pada waktu itu, sehingga disebut Empu Umyang ini diberi gelar dengan Empu Ki Supo Anom. Nah, itu sejarahnya teman-teman. Sangat panjang sekali perjalanan daripada Empu Ki Umyang ini, ya. Selain daripada garap-garapnya yang sangat fenomenal, memang merupakan keris yang sangat langka karena memang produksinya pun tidak banyak, teman-teman. Tidak banyak. Bukan hanya dari segi garapnya saja, namun memang orang-orang dari perkerisan terutama yang sudah mengetahui daripada kelebihan-kelebihan dari keris Umyang itu, kalau mereka punya atau dapat berburu itu biasanya memang disimpan, teman-teman. Biasanya memang disimpan. Dalam hal ini secara aspek filosofi, keris Empu Umyang itu memang dipercaya untuk sebuah hal pengasihan. Ada juga yang mengatakan bahwa keris Umyang Jimbe itu dipergunakan untuk hal-hal untuk menagih hutang misalkan. Dan banyak banget variannya. Namun dalam hal ini dari segi garapnya memang keris Empu Umyang ini memang dibuat pada era-era selama masih mengabdi pada kerajaan Pajang. Jadi pada awal-awal Empu Umyang membuat keris, teman-teman. Ukurannya sekitar ada 20 cm kurang lebih. Masih relatif cukup bagus, sehingga nanti akan lebih manis dan juga akan lebih tampilannya akan lebih memukau ketika akan saya ganti dengan warangka yang lebih mantap. Karena memang warangkanya ini kayaknya asal-asalan. Karena ini dapatnya memang di desa, teman-teman, bukan dari kolektor langsung. Kalau dari kolektor biasanya memang dirawat dengan bagus. Berikut juga sandangannya itu juga disandangi dengan sangat layak. Akan saya restorasi perihal tentang warangkanya, nanti akan terlihat lebih bagus. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat pagi.